Halo guys, selamat datang di channel saya, Dr. John menjawab pertanyaan. Depan saya akan membahas pertanyaan seputar kesehatan. Namun kali ini saya akan bahas mengenai peralatan makan plastik. Dari dulu saya itu kurang suka. Dengan peralatan makan plastik. Mungkin ini cuma sekedar preference masing-masing ya, selera aja sih. Tapi kebetulan buat saya begitu karena satu, plastik itu katanya berbahaya untuk lingkungan. Yang kedua, plastik juga berbahaya untuk kesehatan. Nah, mungkin dari opini yang seperti itu sehingga stigma saya terbentuk untuk entah kenapa tidak menyukai peralatan makan. Dan jadi plastik itu sangat berguna dalam kehidupan kita sehari-hari. Plastik ini banyak digunakan, mulai dari pagi saat ibu kita berbelanja di pasar akan muncul kantong plastik. Saat kita akan berangkat entah itu bekerja atau sekolah, kita akan membawa bekal botol plastik, entah itu botol plastik dalam kemasan maupun botol plastik yang bisa dipakai ulang kembali. Lalu pada saat makan di kantin atau di kantin manapun akan muncul sendok plastik. Saat kita minum akan ada gelas plastik. Lalu pada saat istirahat, walaupun kamu menggunakan gelas kertas, tapi di dalamnya itu akan ada lapisan plastiknya. Jadi kita akan bahas satu persatu mengenai bahan-bahan plastik ini. Dari yang kita tahu hingga sekarang, ada 7 jenis plastik menurut kodenya yang sampai sekarang kita tahu. Bisa dilihat pada gambar berikut ini. Nah, kita akan bahas sedikit saja satu persatu mengenai detailnya. Jadi nomor 1 adalah PET, paling banyak dipakai pada air minum dalam kemasan. Jadi semua botol yang kamu beli di supermarket atau di manapun itu biasanya akan tampak logo timbul dengan nomor 1. Nah, bahan ini biasanya hanya boleh dipakai 1 kali tanpa boleh diisi ulang. Jadi untuk kamu yang sering isi ulang botol airmu kembali, jangan dibiasakan ya mulai sekarang. Ini peringatan untuk saya juga karena saya juga sering melakukan seperti itu. Nah, memang mengisi ulang botol seperti ini memang sangat praktis. Simbol nomor 2 adalah HDPE atau HDPE, yaitu High Density Polyethylene. Kedua ini katanya lebih stabil daripada nomor 1 dan lebih tidak reaktif daripada yang nomor 1. Bahan nomor 2 lebih aman untuk bahan makanan dibandingkan dengan nomor 1. Namun penelitian menunjukkan bahwa bahan ini akan muncul zat berbahaya apabila terpapar dengan sinar UV. Oke, kita lanjut yang nomor 3. 3 adalah PVC atau polyvinyl chloride. Bahan ini paling banyak kita temukan pada pipa air pada dalam rumah. Selain itu, PVC juga digunakan untuk membuat mainan anak-anak. Nah, disinilah berbahayanya. Anak-anak sering memasukkan mainan-mainan plastik ke dalam mulutnya. Nomor 3 disebut paling berbahaya di antara semua plastik karena dia mengandung BPA, phthalates, dioksin, dan bisa mengandung logam-logam berat seperti merkuri dan kadmium. Jadi kalau mainan anak kita mengandung bahan-bahan seperti ini, tentunya akan berbahaya. Jadi sebelum membeli mainan, ada baiknya Anda cek dulu berapa kode plastik yang terkandung dalam mainan itu. Pasti nomor 4 adalah LDPE atau Low Density Polyethylene. Bahan ini adalah bahan yang paling banyak kita temui dalam penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau sekarang zaman corona begini, biasanya paling banyak kita temui pada plastik yang kita terima dari abang-abang ojek online. Biasanya kalau dulu hanya selapis dikasih begini berisi makanan, sekarang lapisannya mungkin 2. Di dalamnya ada kantong, di luarnya ditambah kantong lagi dan ditambahkan segel, cable ties gitulah. Katanya untuk mengamankan. Jadi yang dulunya kita go green, yang dulunya kita katanya diet kantong plastik, saat corona kita nggak pernah dengar lagi yang namanya diet kantong plastik itu. Semua plastik dipakai berdobel-dobel. Tapi untuk kondisi pandemi begini ya
kita mesti lebih maklum dikit karena ini terasa lebih aman untuk kita semua. Selain kantong belanjaan, plastik nomor 4 juga digunakan untuk pelapis kabel, pelapis gelas minuman, juga pelapis kantong kertas. Plastik nomor 5 adalah polipropilin. Biasanya dia terlihat seperti plastik dengan permukaan yang tidak terlalu bening, agak sedikit berawan dan permukaannya berlilin. Nah, bahan ini katanya paling aman untuk makanan karena dia tahan hingga suhu 140 derajat Celcius. Nah, bahan ini banyak digunakan pada yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari adalah abang bakso yang sedang bungkus kuah dalam plastik. Biasanya kita lihat abang bakso ini menuang kuahnya panas-panas mendidih gitu dengan penuh asap langsung ke dalam kantong plastik dengan dipakai corong. Nah, ini untuk saya terus terang saya kurang suka dengan itu karena bagaimanapun plastik ini akan melepaskan BPA saat terkena panas. Sekarang plastik simbol nomor 6 adalah polystyrene atau lazimnya kita sebut dengan styrofoam. Zaman sekarang banyak makanan yang dibungkus dengan bahan ini. Biasanya dikasih plastik selembar lalu ada makanan di atasnya. Banyak kita temui pada kedai Chinese food, kalau kamu take away atau semacam itu. Bila kamu ingin memanasi makanan ini dalam microwave, lebih baik gunakan piring yang berbahan keramik atau kaca karena lebih aman daripada plastik ini. Karena plastik ini akan melunak pada suhu 95 derajat Celcius dan berpotensi melepaskan bahan berbahaya sehingga lebih baik dihindari. Plastik nomor 7 atau bahan lain yang selain yang digunakan di atas itu termasuk segala jenis plastik yang keras yang terbentuk dari polikarbonat atau akrilik. Plastik nomor 7 ini berpotensi melepaskan BPA apabila terkena suhu yang cukup tinggi. Sayangnya plastik nomor 7 inilah yang biasanya digunakan untuk membuat botol minum atau juga botol susu bayi karena banyak yang tadi sifatnya keras dan bening. Dari sini kita dari semua jenis plastik ini ternyata yang kita bisa tarik kesimpulan bahwa ternyata yang paling berbahaya dan paling banyak ditemukan adalah BPA. Jadi kita akan lebih mengenal apa itu BPA. BPA itu adalah salah satu contoh yang paling gampang kita temui untuk menemukan BPA ini adalah zaman sekarang yang sedang ngetren apa nih? Kalau di tempat saya mungkin sekarang kopi yang paling booming. Nah, kopi ini dibuat dengan menggunakan susu. Untuk saya yang suka minum kopi susu, jelas ini pengaruh. Ternyata dalam kemasan susu, kemasan karton susu ini, walaupun luarnya karton, namun dalamnya dilapisi dengan BPA untuk menjaga kualitas susu agar tetap baik dan susunya tidak keluar dari karton. Karena kamu tahu kalau kertas dibeli cairan, otomatis pasti akan basah dan terurai atau robek. Nah, BPA ini adalah lapisan plastik tipis yang mencegah susu ini keluar dari kemasan dan juga menjaga susunya dalam kondisi yang tetap baik. Nah, untuk saya yang minum kopi susu tiap hari, otomatis ini adalah suatu masalah. Karena bekerja menyerupai hormon estrogen, BPA dapat juga berfungsi sebagai estrogen di dalam tubuh, di mana hal ini bisa mempengaruhi fungsi hormonal dalam tubuh kita. Pada keadaan normal, estrogen terdapat dalam semua tubuh baik laki-laki maupun perempuan. Namun adanya tambahan dari luar membuat fungsi hormon dalam tubuh kita menjadi tidak seimbang. Produksinya bisa lebih atau bisa berkurang karena ada source dari luar. Di mana hormon estrogen ini mempengaruhi proses-proses vital dari tubuh seperti fungsi reproduksi, fungsi sel, metabolisme, pertumbuhan, perbaikan sel, dan berbagai macam. BPA juga diindikasikan dapat berinteraksi dengan fungsi hormonal lain seperti hormon tiroid. Kita tahu tiroid ini berpengaruh banyak terhadap keseimbangan metabolisme dalam tubuh. Intinya, kalau akan menggunakan peralatan makan dari
plastik, sebaiknya gunakan peralatan yang berbahan nomor 1, 2, 4, atau 5. Karena di luar dari nomor tersebut, misalnya nomor 3 dan nomor 7, ini berpotensi mengandung BPA di dalamnya. Plastik lebih baik tidak digunakan untuk barang-barang yang bersifat asam, berlemak, berminyak, terlebih lagi dalam keadaan panas. Jadi kalau kamu mau makan nasi padang, lebih baik sendiri yang mungkin terbuat dari stainless steel. Itu contoh yang saya gunakan. Alternatif lain adalah peralatan makan yang terbuat dari kaca. Kaca atau keramik pasti lebih aman daripada plastik. Meskipun sudah menggunakan plastik dengan logo BPA free, namun Anda perlu lihat lagi berapa logo dalam plastik tersebut. Apakah itu 3 atau 7? Bila berlogo nomor 3 atau nomor 7, maka plastik ini juga berpotensi melepaskan BPA apabila dipanaskan. Lalu, bahan plastik jika sudah lama dipakai tentu akan meninggalkan goresan, ada sedikit kusam atau bagian kasar. Bagian-bagian ini akan menyimpan bakteri apabila tidak dibersihkan dengan maksimal. Walaupun sudah dibersihkan dengan maksimal, tetap akan ada potensi untuk meninggalkan bakteri di dalamnya, di mana hal ini bisa menjadi berbahaya. Lebih baik peralatan plastik ini digunakan hanya untuk penyimpanan saja, terutama untuk menyimpan dalam suhu yang tidak panas. Ini yang paling penting, karena seperti banyak pembahasan tadi, BPA atau bahan-bahan berbahaya yang lain akan lepas dari plastik apabila dia dipanaskan. Bila menggunakan peralatan makan yang berbahan plastik, jangan digunakan untuk proses pemanasan, apalagi untuk memasak, kecuali yang sudah dipastikan microwave safe. Nomor 3, untuk botol baby, lebih baik pastikan bahan botol baby adalah nomor 2 atau nomor 5 yang pada umumnya bisa ditemui di pasar. Yang pasti hindari penggunaan nomor 7, karena nomor 7 ini biasa dibuat dengan menggunakan BPA di dalamnya. Kalau opini pribadi dari saya, lebih baik hindarkan semua peralatan yang berbau plastik kecuali terpaksa. Gunakan peralatan makan yang terbuat dari porselen, keramik, kaca, atau stainless steel. Dari saran Dr. John kali ini, memang plastik sangat berguna dalam kehidupan kita sehari-hari, tapi walaupun di musim pandemi ini plastik tidak bisa kita hindari, tetaplah gunakan plastik sesedikit mungkin. Gunakan ulang plastik yang kamu rasa tidak berbahaya, yang tidak harus dibuang. Reuse, reduce, recycle. Kita mengurangi efek gas rumah kaca. Kita juga memperlambat global warming yang katanya semuanya dari yang berujung pada komplikasi. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Apabila yang berguna untuk kamu, jangan lupa follow, like, dan subscribe. Sampai jumpa pada video berikutnya. Bye bye.